kadang diajak sama bos terus ngambil hati bosnya keterlaluan. Loh, siapa? Saya tuh pasti yang paling dekat dengan bos. Malah restoran Pak Adang Caniago ini akan diserahkan kepada saya. Udah pasti dong. Pasti. Anak Inang Pepita nomor 1, kesayangan saudagar. Ya. Kamu tuh nggak punya sejarahnya bagaimana. Nih, waktu kapalnya bos mogok kan yang dorong emak. Makanya saya diterima ya, Maya. Mendorong sih. Oh, mesen apa bos? Mesen apa? Kalian saya pekerjakan di sini bukannya bekerja malah bekerja. Iya kan Bekerja, Oh, bos. belum aja pekerjaannya. Di sini selain bekerja juga membutuhkan orang yang bisa menghibur. Mas. Tangannya loh. Menghibur. Membuat orang tertawa. Hei, bos, kalau ngomong yang sopan kakinya sampai ke muka. Kaki tangan. Sini. Menghibur. Ini siapa yang bisa menghibur membuat orang semua tersenyum, gembira. Mungkin. Kalau untuk menghibur nih, anak buah gue. Nih, ayo Gaby. Coba saya pengen lihat. Ini saya mau mencapaikan keresahan saya. Saya ini punya keresahan paling banyak tuh sama perempuan. Masnya gak usah kedip gitu, Mas. Saya bilang perempuan soalnya. Kedip gitu. Refleks bang, refleks. Refleks ya. Saya tuh paling banyak keresahan sama perempuan. Kenapa sih perempuan itu kalau pacaran selalu ngasih panggilan-panggilan sayang yang aneh? Sama pacaran, misal ayah bunda, pipi mimi, upin ipin, ya pokoknya gitulah. Panggilan sayang seperti itu. Mungkin menurut perempuan itu panggilan sayang yang cocok, tapi menurut laki-laki itu tuh ganggu loh, soalnya bikin kita malu di depan teman-teman. Itu contohnya, belum lagi pernah saya ngedengar ada perempuan panggilan sayang tuh sama pacarnya, hatiku, jantungku. Bener ya? Hatiku dan jantungku ya, ingat hatiku dan jantungku. Kita ingat, kita bayangin mereka nikah. Mungkin nanti kalau mereka nikah terus punya anak, nama anaknya Pankreas ya. Punya cucu namanya Empedu. Nanti itu silsilah keluarganya udah kayak daftar menu di angkringan. Ati ampela, usus, pikil. Jadi kalau pengen manggil anaknya gampang. Jeroan, kumpul jeroan. Ya. Jeroan, duduk. Duduk. Dan keresahan saya lagi, satu lagi sama anak-anak zaman sekarang. Gak tau kenapa anak-anak zaman sekarang itu masih SD, tapi tingkahnya tuh udah sok jago. Masih SD loh. Sama orang yang udah dewasa gitu lewat, sama rombongannya dia nantangin gitu. Dilawan sama orang dewasa, nangis. Terus ditanya sama orang dewasanya kan, kamu lagian kurang ajar sama saya, ngapain nunjuk-nunjuk kayak gitu? Om, saya tuh niatnya ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Itu apa di leher? Kok hitam? Daki katanya. Oh. Marah. Tetap marah. Daki. Selain itu juga anak-anak zaman sekarang itu so jagonya kayak gini. Mereka tuh kan suka banget yang namanya berantem biar dianggap sama teman-temannya jagoan. Pulang sekolah, ribut sama teman-temannya. Yang paling sering mereka ucapin adalah apa? Apa lo, gitu doang. Tapi gak ngemukul, jadi cuma apa, tapi mundur. Gak maju. Tapi yang benar-benar mengganggu menurut saya tuh gini. Kenapa sih kita itu suka memandang rendah profesi orang? Saya kan sekarang lagi jadi pelayan nih. Pasti dipandang rendah sama orang. Padahal gak semua profesi orang itu rendah. Ada juga profesi yang keren, yaitu pesulap. Pesulap itu keren. Asalkan satu, dia tuh orangnya gak baper. Atau gak terlalu kebawa perasaan. Tahu kan anak-anak zaman sekarang suka baper. Nah pesulap itu selain harus jago menghilangkan barang, harus bisa nahan emosinya, bisa nahan kejiwaannya gitu. Pesulap kan sering tuh sebelum sulap kan, gak ada apa-apa ya, gak ada apa-apa. Hilang, Bu. Kepercayaan dirinya, uang. Barangnya. Hilang kepercayaan diri. Ini itu kalau yang jago. Bayangin kalau yang lagi terlalu kebawa perasaan gitu ya. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Iya saya emang gak punya apa-apa. Miskin saya. Saya Gaby, terima kasih. Gaby, anak buah gue bisa menghibur. Gimana bos? Apakah hiburan dari Gaby ini tadi sudah memuaskan bos? Saya kira Gaby sudah lumayan. Coba aku pengen tahu kamu bisa nggak? Ayo bos, mulai bos. Tapi gue Joko dia. Joko Dian, nggak masalah. Ini jok-jok kamu udah pernah didengar. Ya, iya itulah yang saya minta. Ini sebelum gue jadi pembajak, gue itu dulu adalah pengrajin tato. Dan gue menetap di Bali. Bali itu banyak pantainya dan pantainya itu hampir semua pantai itu adanya di tepi laut. Iyalah. Pantai. Baru tahu Kalau saya. di pinggir kali namanya bukan pantai. Jadi gue
melakukan kegiatan untuk menggambar tato Di pantai. di pantai. Kan banyak tuh kalau di Bali ya. Ini Enggak. nggak di pantai ya? Enggak. Ya di tempat tato lah ya. Ada seorang bule. Terus nyampe tempat gue. Dia minta di tato motor Harley. Terus dapat nih. Keren. Mana di tatonya? Nih sini. Jadi motor Harley. Nah, udah jadi pulang. Gue dapat bayaran. Uangnya kan pas, nggak usah dikembaliin katanya. Ini anak baik banget ya. Kan uangnya pas. Iya. Kan pas. Bule baik banget nih. Aduh. Udah gitu, Lu sama kepala lu sama kelapa ini keras mana? itu kan Sakit mana? yang tahu kan. Yang tahu kan monyet. Iya. Ya. Besoknya nih, kling hari besoknya. Datang lagi. Si bule itu. Marah-marah sama gue. Kata dia Oh, gitu. itu marah banget tuh. Iya, sampai bahasa Inggrisnya aja nggak jelas. Iya. Gitu kan. Missing Harley. Gue terakhir denger Missing Harley. Missing Harley. Missing Harley apaan? Missing Harley gitu. Iya. Ini apaan nih ngomong pelan-pelan. Ada penterjemahnya kan di samping gue tuh. Oh ternyata tato Harley-nya hilang. Loh, bukan minta yang apa tuh namanya Permanen. Bukan yang ini, bukan yang Temporer. Lah, saya juga udah permanen gitu. Tapi ini kenapa hilang? Terus gue periksa kan. Wah, gue baru tahu. Kenapa? Lupa gue motornya nggak gue kunci stang. Aduh. Harus ada kunci stangnya. Harusnya lu urusin sama STNK BPKB-nya sekalian. Mau balik nama. Tuh, gimana? Sekalian balik Bos? nama. So lah. So-so ya. Kamu? Wah, saya bos. Ya. Sekarang saya mau cerita ini ada seorang Orang Pak Tarno. ibu-ibu. Tangan gini. Ibu-ibu ini pengen beli sepatu. Sepatu kulit buaya. Datang ke toko nih. Misi, Pak, saya mau beli sepatu kulit ini. Ya. Berapa harganya? 5 juta. Murah apa mahal? Amal itu, amal. Oh, mahal banget. Kalau nggak percaya, sono cari sendiri buayanya. Kemana? Yang murah. Kemana? Yang murah. Pulanglah ibu-ibu itu, pulang. Beli enggak tapi? Nggak jadi kan mahal. Dalam di rumah dia mikir. Karena dari buaya asli dia. Kok jadi suara penjualnya nih? Dalam hati mikirnya. Mikirnya dalam hati. Ibunya itu. Pikir kok dalam hati ya? Bicaranya Dia bicaranya dalam hati. Pikir kan otak. Iya, bicaranya dalam hati. Kok lama sih lu? Lama sih? Kan nggak kedengeran dalam hati. Oh iya benar. Saya ngomong. Mulutnya gede. Ngomong dong kalau saya. Dalam hati. Udah langsung aja. Deh, berangkatlah dia ke. lama-lama livernya. Berangkatlah dia ke penangkaran buaya. Waduh. Penangkaran buaya. Oh berarti waktu dia dalam hati dia udah Mikir, menetapkan. saya ceritain ya, waktu dia mikir dalam hati itu dia mau berangkat ke penangkaran buaya. Ya. Datanglah dia ke penangkaran buaya. Ada saya di situ. Nggak ada lah, kan cuma ada buaya-buaya. Buaya, kau kan Ya kan tadi buaya. beda lah. Tembak. Apa tadi? Dor, Tembak. 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 Kok ditembak? Kenapa jadi ditembak? Emang belum di pendekatan udah ditembak aja. Bukan, tembak senjata. Kan saya gini. Kan namanya komedi. Kalau pendekatan kan gini. Namanya nggak komedi. Tarik. Buaya. Lihat gini. Buayanya. Buayanya lah, kan habis ditembak. Tembak lagi dia. Luar. Kok banyak? Ambil. Iya, dia butuh mungkin kulit yang bagus gitu. Tembak gitu. Luar. Bawa tumpuk. Gitu. Emang mempan itu. Mempanah ditembak. Apa namanya ditembak. Udah Berarti kulitnya jelek. numpuk 3, sudah numpuk 3. Kok nggak ada yang pakai sepatu ya? Berarti pembeli itu dapat sepatu buaya dari mana? Sekarang giliran siapa, Pak? Saya. Oh iya mau. Ya saya. Karena saya tuh, kalau Joko Dian tuh, yang namanya ibu saya. Kalian bertiga, siap-siap sini. Ngapain? UFC. Berantem. Joko Dian bukan gue. Kau dia Nah, bulat. Dian. Kalau dia Berantem aja lawan
milik kita. Ini kamu mau nggak bertanding? Tahu dulu lah. Enggak. Saya wakilin sama karena emak saya tuh paling hebat ini. Tepuk tangan. Boleh. Mak, ini mak.